perbedaannya itu kerasa banget. Kalau pakai access point itu agak lebih kenceng, lebih lancar tanpa limit. Kalau pakai wifi dari STB itu, ini kita coba juga untuk bermain TikTok, lancar banget tanpa buffer ya, dengan 30 Mbps. Saya rasa untuk sosial media TikTok, Instagram, YouTube itu lancar banget. Coba scroll yang kenceng tuh ya, enak banget. Halo, selamat datang di Kere Aktif Channel. Di video kali ini saya akan coba untuk tutorialkan bagaimana cara menggunakan STB OpenWrt apabila teman-teman udah order dari Kere Aktif. Nah, kebetulan ini ada orderan satu dari Shopee dari Mas Eko. Terima kasih Mas Eko udah order STB OpenWrt di Kere Aktif. Nah, jadi di video kali ini nanti saya akan coba jelaskan bagaimana cara menggunakan alat ini, mulai dari merangkainya, merangkai maksudnya nyolokin modemnya kemana kayak gitu ya. Terus nyetingnya, maaf, bukan nyeting ya, karena nggak ada settingan yang perlu disetting sebenarnya, hanya ikut tutorial untuk cara gunain aja. Kalau nyeting nggak perlu ya, karena udah disetting dari sini. Harapannya itu yang beli itu gampang lah. Kalau masalah setting menyeting nanti teman-teman itu bisa belajar sedikit demi sedikit. Jadi ini bukan mentah ya, dalam artian ini udah matang, udah disetting. Biar pemula itu langsung bisa dulu. Nanti masalah bisa nyeting itu sambil berjalan atau sambil kalian utak-atik kalau udah ada alatnya kayak gitu. Kemudian di video ini nanti juga saya akan coba untuk tes kecepatan internetnya, dan saya akan memberikan sedikit saran apabila teman-teman mau dipakai untuk jangka panjang, mulai dari penambahan akses point atau mungkin kelebihan kekurangan, dan juga nanti saya akan coba untuk bermain game dan juga untuk scroll-scroll atau sosial media kecepatannya itu berapa kayak gitu ya. Jadi silakan ditonton kalau kalian memang butuh video ini. Dan untuk video cara menggunakan STB OpenWrt-nya seperti berikut ini. Sedikit memberikan tutorial kira-kira nanti untuk setting dan pemasangan alatnya kayak gini ya. Jadi mungkin video ini bisa dijadikan referensi untuk yang udah beli di Kere Aktif. Kira-kira gambaran umumnya seperti ini. Nah, untuk alat-alatnya yang disiapkan, yang pertama berhubung Mas Eko hanya order STB OpenWrt dan adapter saja, alat yang tambahan yang diperlukan yaitu sebuah modem. Nah, modem disarankan modem-modem yang support untuk STB OpenWrt, yaitu modem yang jenisnya healing ya. Ya terserah, nggak harus ini, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi agak di bawahnya ini nggak apa-apa, yang penting memang support. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kalau kalian pengen dapat speed yang kencang itu kuncinya dari modem, karena modem itu adalah otak di mana dia itu yang mencari sinyal, yang mengolah sinyal. Ini STB OpenWrt hanya sebagai router dan tempat olah internet aja untuk tunneling misalnya kayak gitu. Nah, untuk cara penggunaannya silakan kalian masukin kartu ke modemnya. Nah, di sini ada slot kartu ya. Dan untuk kartunya apa Bang? Nah, kartunya itu udah direkomendasikan oleh adminnya. Nanti teman-teman dikasih tahu via inbox di Telegram ya, dikasih info pokoknya dari adminnya. Nah, kalau udah dipasang kayak gini, kemudian kalian sediakan kabel data. Kalau memang modemnya sama kayak punya admin kayak gini, kalian sediakan kabel data. Nah, cara masangnya kayak gini ya. Jadi kalian masukin ke USB bebas ya, ini ada USB 1, USB 2. Nah, kemudian ujung kabelnya ini masuk ke modem. Setelah itu modemnya nyalain ya. Nah, dinyalain, kemudian STB nya dicolokin ke adaptor ya. Nah, nanti dia akan nyala juga. Nah, alat ini mengeluarkan WiFi ya. Jadi ini WiFi nya on. Jadi nanti ini akan kebaca WiFi STB nya kayak gitu ya. Nah, apabila teman-teman itu menggunakan modem yang bukan jenisnya kayak gini ya, misalnya modem Orbit Star 2, teman-teman ya wajibnya lewat sini. Walaupun ini juga bisa untuk lubang modem, tetapi di sini kan belum disetting. Jadi direkomendasikan memang lewat ini aja. Ini enggak direkomendasikan untuk apa istilahnya masuk internet. Walaupun sekarang itu ada jenisnya yang modem Orbit Star 2 lewat sini bisa jadi sekaligus akses point, ya itu bisa. Tetapi kalau misal jangka panjangnya kalian mau nambah router, tetap aja kalian butuh yang namanya USB tulan kalau kalian pakai Orbit Star 2. Jadi kalau kalian menggunakan modem-modem yang RJ45 itu interface-nya ya kalian harus punya ini ya, USB tulan. Dan USB tulan yang direkomendasikan itu merek Ugreen aja lah ya. Ugreen yang USB 3.0 ya, atau yang gigabit sekalian aja, karena harganya nggak terlalu beda jauh. Nah, caranya kayak gini ya. Nah, untuk ininya, ini kan RJ45, ini kalian sambungin ke kabel RJ45 menuju modem Orbit Star 2. Itu kalau modemnya Orbit Star 2. Tapi kalau modemnya USB ya tinggal kayak gini aja ya.
Apalagi kalau yang tipe modemnya kayak flash disk, ya kalian tinggal dicolokin ke sini langsung kayak gitu. Bebas ya mau USB 1 atau USB 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gini, saya ulangin. Modem nyala ya, modemnya nyala, kemudian ininya nyala pakai adaptor. Kalau udah, untuk cara settingnya kalian ambil handphone Android ya. Kalian bisa pakai handphone Android atau menggunakan laptop yang ada wifi-nya. Nah, untuk cara settingnya kayak gini. Oke, jadi silakan ambil handphone Android kalian, kemudian kalian sambungkan ke WiFi STB-nya ya. Untuk nama WiFi-nya itu Kere Aktif STB ya, ini ya, Kere Aktif STB ya. Ini nama WiFi-nya. Untuk sandinya itu 1234567 gitu, pakai angka 1 sampai 8. Nah, setelah terhubung ke WiFi STB-nya, kalian buka aja Google Chrome ya, harus Google Chrome. Saya saranin Google Chrome, jangan pakai browser lain. Nah, kemudian di Google Chrome kalian tulis alamat STB-nya, yaitu 192.168.1.1 ya guys ya, kayak gini ya. Kemudian oke. Nah, ini adalah halaman login STB OpenWRT-nya. Nah, untuk username-nya adalah root dan passwordnya juga root ya, root kecil. Kemudian klik login. Nah, untuk yang pertama kali, berhubung kalian tadi udah colokan modemnya, kalian tinggal klik pada bagian interface di sini, gambar gerigi. Kalau enggak, kalian masuk ke network interface. Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini. Di sini untuk modem itu kedeteknya di ETH1 ya, rata-rata di ETH1 atau di W10, tergantung modem kalian. Nah, kalau modemnya udah kedetek apa belum, itu tandanya di sini itu ada apa namanya ini ya, alamat IP ya. Tapi kalau nggak ada alamat IP kayak gini, wilayah error, itu berarti memang karena modemnya nggak kebaca. Jadi coba dicek lagi, barangkali kabelnya atau modemnya belum terhubung secara sempurna gitu ya. Nah, jadi pastikan dulu di interface 1 atau 2 kayak gini ya. Ini ada alamat IP, alamat modem. Nah, itu tandanya modem udah masuk ke STB kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya setelah dipastikan modemnya itu masuk ke STB OpenWRT, kalian masuk ke OpenClass. Nah, di OpenClass kalian nggak perlu setting. Nah, ini keuntungan beli di Kere Aktif, itu udah disettingin dari sininya sama adminnya ya. Jadi kalian tinggal enable OpenClass aja. Nah, ditunggu aja di sini sampai dia itu successful ya. Nah, pastikan kalian juga modemnya sinyalnya bagus. Nah, ini udah sukses ya bro ya, OpenClass successful. Oke, kita klik ke open panel ya guys ya. Nah, di open panel kalian bisa perhatikan di sini langsung kembali online. Tadi ada notif kembali online. Di sini juga KB-KB-nya jalan ya. Nah, kalian masuk ke menu proxy ya di atas sini. Kemudian kalian bisa lihat di sini itu udah keluar pingnya cuy. Nah, untuk di sini itu ping ya, pingnya itu kan ada pilihan akun ya. Kalian pilih sesuai dengan yang kalian pakai. Jadi nanti akan diarahin oleh admin. Kalau kalian bingung aku harus pakai yang mana kayak gitu, nanti ditanyakan aja ke adminnya, nanti admin bantu kayak gitu ya. Dan kalian, nah ini udah keluar ping kayak gini, berarti udah connect. Kalian bisa coba tes buka YouTube ya, harusnya udah bisa ya. Nih udah bisa bro. Kita coba untuk buka YouTube. Weh, mantap. Jadi bisa ya, ini udah bisa mas bro, ini udah bisa buat internetan. Jadi kayak gitu aja sih. Nah, untuk selanjutnya, untuk masalah tambahan router access point, saya akan jelaskan di video berikut ini. Ya oke, jadi di sini saya akan jelaskan untuk penambahan access point atau router eksternal. Jadi kan tadi sebenarnya WiFi STB-nya itu udah nyala ya. Jadi
STB ini sebenarnya udah mancarin wifi, tetapi untuk jangka panjang misal udah dipakai untuk kebutuhan agak besar, teman-teman itu wajib nambah router tambahan atau akses point. Salah satu keuntungannya yaitu daya pancar wifi-nya jadi lebih lebih luas untuk perluasan wifi juga. Kemudian STB-nya juga kerjanya jadi lebih ringan ya, karena udah ditambahin router. Jadi dia hanya kerjanya untuk tunneling ataupun untuk manajemen aja, tidak nyebarin wifi. Jadi itu salah satu keuntungan. Dia juga agak lebih adem, harusnya kayak gitu. Jadi setelah adanya akses point tambahan, sebaiknya itu wifi internalnya itu dimatikan kalau memang udah bener-bener bagus settingannya. Tapi kalau kalian masih coba-coba, wifi internalnya mending jangan dimatiin dulu. Kenapa? Nanti kalau ada problem teman-teman nggak bingung cara nyetingnya gimana. Kalau wifi-nya dia udah mati kan teman-teman bingung harus nyediain laptop kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau kalian nambahin akses point tambahan, itu yang perlu disetting itu akses pointnya, bukan STB-nya. STB itu nggak ada settingan sama sekali ya. Jadi kalau mau nambah akses point ya tinggal dicolokin ke port LAN-nya aja. Nah, di sini kan ada port LAN. Nah, teman-teman tinggal colokin aja. Yang perlu disetting itu hanya routernya aja. Nah, untuk cara nyeting router itu kan tiap tipe beda-beda. Teman-teman bisa searching di YouTube sesuai dengan router yang teman-teman pakai ya. Jadi untuk STB nggak perlu atau nggak ada settingan sama sekali. Oke, jadi kita akan coba langsung cek ya dengan wifi access point ya. Ini ada wifi access point. Nah, ini wifi STB-nya, Carry Active STB. Nah, kita coba connect ke access point yang itu titik. Nah, kemudian kita akan coba lakukan speed test. Kira-kira untuk speednya itu berapa ya? Kalau siang gini kayaknya nggak terlalu kenceng sih. Tapi cukup lah untuk dipakai rumahan kayak gitu. Untuk pingnya 49, jitternya 5. Ya. Oke. Jadi untuk kecepatannya itu sekitar 30 Mbps ya. Ini udah pakai akses point tambahan 35 Mbps. Jadi jelas beda banget antara kecepatan kalau kalian menggunakan akses point tambahan dan masih menggunakan wifi bawaan STB. Itu beda banget, perbedaannya itu kerasa banget. Kalau pakai akses point itu agak lebih kenceng, lebih lancar tanpa limit. Kalau pakai wifi dari STB itu kena limit ya. Jadi memang disarankan nambah akses point tambahan kayak gitu. Nah, ini untuk selanjutnya kita running sampai 1 malam biasanya ya. Jadi misalnya saya tes jam 2 siang, besoknya sebelum dikirim jam 12 siang itu aku cabut, kemudian aku packing, aku kirim. Jadi udah dipastikan ini bener-bener normal dan gak ada error kayak gitu. Ya oke, di sini kita sedang lakukan untuk bermain game. Walaupun di sini topologinya udah pisah traffic ya, tetapi ini menandakan STB-nya udah bekerja dengan baik. Nah, untuk pingnya dapat berapa ya? Nah, pingnya di 50 ms untuk Free Fire. Kalau untuk Mobile Legends di 20 sampai 30. Jadi mantap ya untuk wifi kali ini. Dan ini kita coba juga untuk bermain TikTok, lancar banget tanpa buffer ya. Dengan 30 Mbps, saya rasa untuk sosial media, TikTok, Instagram, YouTube itu lancar banget. Coba scroll yang kencang. Tuh ya, enak banget. Nah, jadi jos banget ya. Dengan catatan memang sinyalnya harus bagus supaya stabil kayak gitu.